Enak tuh kayaknya, ucap Jonathan melihat Stefan makan dengan sangat lahap. Iya, kamu mau makan? Tawar Stefan dengan tetap mengunyah makanannya. Boleh jika kamu suapkan, ucap Jonathan tersenyum lebar. Stefan menghentikan kunyahannya lalu menatap Jonathan. Hahaha, aku hanya bercanda, mukamu kenapa tegang begitu? Sorry jika membuatmu tidak nyaman, ucap Jonathan. Wajah tegang Stefan kembali seperti semula, ia bernafas lega. Ia sempat berpikir macam-macam tentang Jonathan sebagaimana yang diceritakan Andre jika Jonathan tidak normal. Haha. Iya, Stefan tertawa kecil. Oh ya, ada urusan apa kamu kesini? Tanya Stefan sambil membenahi tempat makannya kemudian meneguk air. Aku mau ngajakin kamu minum di X Club, ucap Jonathan sambil menatap Stefan lekat. Stefan yang ditatap seperti itu merasa risih. Minum? Sorry, saya tidak suka minum, tolak Stefan halus. Ayolah Stef, kamu cukup temani aku saja. Aku lagi galau saat ini, aku butuh teman untuk bercerita. Jonathan berusaha membujuk Stefan. Stefan nampak berpikir. Ayolah, aku janji cuma sebentar, aku cuma mau nenangin pikiran dengan minum sedikit, sambung Jonathan tetap membujuk. Nenangin pikiran bukan dengan minum dodol, umpatnya dalam hati karena tidak mungkin ia mengatakan itu langsung. Merasa tidak enak Stefan akhirnya setuju. Baiklah, hanya sebentar ya, saya gak bisa lama-lama ninggalin istriku. Oke, aku tunggu di X Club. Jonathan pun beranjak pergi meninggalkan ruangan Stefan. Saat Jonathan membuka pintu ketepatan juga Andre hendak masuk. Pak Andre, sapanya tersenyum. Hi Pak Jonathan, sapa balik Andre kemudian masuk ruangan Stefan. Ada keperluan apa dia kesini? Tanya Andre langsung, dan duduk di kursi depan Stefan. Ngajakin minum, jawab Stefan sambil mengotak-atik ponselnya. Andre mengernyitkan dahinya. Minum? Iya, awalnya gue udah nolak tapi dia melas minta temenin, katanya lagi galau dan butuh nenangin diri, jawab Stefan namun matanya tetap melihat layar ponselnya. Sesekali ia tersenyum melihat ponselnya. Ya senyum-senyum lagi. Andre sudah pasti tahu apa yang membuat Stefan senyum-senyum seperti itu, pasti istrinya. Jadi lo mau? Sambungnya. Stefan mengangguk, cuma nemenin bentar saja, kasihan juga dia. Lo harus hati-hati Stef, jika rumor tentangnya itu benar. Stefan kembali tersenyum memandangi ponselnya dan tidak fokus apa yang diucapkan oleh Andre. Astaga Stef, lo dengar yang gue katakan gak? Andre menggeleng melihat tingkah Stefan yang seperti orang gila senyum-senyum sendiri. Stefan meletakkan ponselnya di meja. Lo bilang apa tadi? Sorry gue bener-bener gak dengar. Sudahlah lupakan, Andre mengibaskan tangannya ke udara. Yah, ngambek, ejek Stefan tertawa. Lo pikir gue banci pakai ngambek? Siapa tahu kan, tawa Stefan semakin pecah melihat kekesalan Andre. Gue pergilah, males menghadapi orang bucin. Andre bangkit kemudian pergi dari ruangan Stefan. Malamnya sehabis maghrib Stefan pergi ke X Club sesuai janjinya dengan Jonathan. Sebelumnya dia sudah mengabari sang istri jika dia akan bertemu dengan Jonathan di sebuah klub. Tidak ada yang dirahasiakan olehnya pada sang istri. Apapun dan kemanapun ia pergi ia akan selalu memberitahu istrinya. Stefan sudah sampai di tempat tujuan. Dia masuk dan mengedarkan pandangannya mencari sosok Jonathan. Stef, di sini. Jonathan melambaikan tangannya ke arah Stefan. Dan Stefan langsung menghampiri di mana Jonathan duduk. Ia menarik kursi dan duduk di depan Jonathan yang berbatasi meja. Minum apa? Tawar Jonathan. Gak usah Jo, makasih. Tolak Stefan. Ayolah Stef, aku pesanan lemon tea aja.
Jonathan memanggil pelayan dan memesankan minuman untuk Stefan. Di lain tempat Anna sedang menyiapkan makan malam dengan Mama Ingrid. Mereka akan makan malam tanpa Stefan karena Stefan sudah memberitahukan agar mereka makan duluan saja karena Stefan ada keperluan dengan rekan bisnisnya. Kok perasaan aku gak enak ya, Ma? Anna sedang memikirkan Stefan, hatinya gelisah memikirkan Stefan. Gak enak kenapa? Apa kamu sakit, Nak? Tanya Mama Ingrid. Tidak, Ma, aku hanya kepikiran Mas Stefan. Jawab Anna. Sudah, Stefan akan baik-baik saja, bukankah dia bersama rekan bisnisnya? Mama Ingrid menenangkan. Sekarang ayo kita makan, ajak Mama, kemudian dia memanggil Papa untuk makan bersama. Selesai makan Anna kembali ke kamarnya. Kenapa perasaan aku gak enak banget? Aku takut terjadi sesuatu sama Mas Stefan. Ya Allah, lindungilah suamiku dari orang-orang yang zalim. Doanya dalam hati. Minuman untuk Stefan pun sudah siap dan tersaji di atas meja. Minumlah, Jonathan menawarkan. Iya, jawab Stefan namun belum meminumnya. Oh ya, kamu mau cerita apa? Tanya Stefan. Menurutmu jika kita menyukai seseorang apa yang harus kita lakukan? Tanya Jonathan sambil meneguk wine. Apa kau sedang jatuh cinta? Bukannya menjawab, Stefan kembali melayangkan pertanyaan. Ia tersenyum saat Jonathan mengangguk. Kau harus mengejarnya sampai dapat, jawab Stefan kemudian meneguk minumannya. Seringai terbit di bibir Jonathan saat Stefan meneguk minumannya. Kau benar, Steph. Aku akan mengejarnya tidak peduli apapun. Semua yang menghalangi akan aku musnahkan. Sahut Jonathan tertawa kecil. Stefan sedikit bergidik mendengar ucapan Jonathan yang posesif. Siapa dia? Apa dia cantik? Ah, sudah pasti cantik karena dia wanita. Stefan tertawa kecil atas pertanyaannya sendiri. Kamu akan tahu nanti, jawab Jonathan sambil menatap lekat Stefan. Kenapa kepalaku pusing? Gumam Stefan sambil menggelengkan kepalanya. Senyum terbit di bibir Jonathan. Saya ke toilet sebentar ya. Pamitnya kemudian pergi meninggalkan Stefan. Seorang pelayan menemui Jonathan. Kerja bagus, nanti kamu bawa dia ke kamar saya. Jonathan memberikan beberapa lembar uang merah pada pelayanan. Kok badan gue panas gini? Keluh Stefan sambil memijit kepalanya. Ada yang tidak beres nih, sambungnya kemudian mengeluarkan ponselnya dari saku. Dengan cepat ia menghubungi Andre meminta bantuan. Andre, lo di mana? Tolongin gue. Selesai menelpon Andre, ia menyimpan kembali ponselnya. Panas banget, cepat Andre, batinnya. Tuan, Anda kenapa? Sebaiknya Anda istirahat Tuan, saya akan mengantarkan Anda. Seorang pelayan datang dan menawarkan bantuan pada Stefan. Tidak perlu, saya akan pulang. Tolak Stefan, meski kepalanya sakit ia masih sadar. Lebih baik Anda istirahat di kamar Tuan. Nanti jika ada keluarga Anda menjemput akan saya kabari, ucap pelayan itu berusaha meyakinkan Stefan. Karena kepalanya sangat sakit ia mengangguk setuju. Pelayan itu memapah jalan Stefan, baru beberapa langkah Andre datang dan menghentikan pelayan itu. Hei, tunggu, Andre mendekati pelayan yang membawa Stefan dan mengambil alih Stefan. Maaf mas, dia teman saya akan membawanya pulang. Ucap Andre dan langsung membawa Stefan. Pelayan itu hanya diam mematung. Steph, apa yang terjadi? Tanya Andre sambil melajukan mobilnya. Sepertinya ada yang memasukkan obat perangsang di minumanku Andre. Cepatlah gue udah gak tahan. Tubuh Stefan dibasahi keringat. Andre mengantar Stefan sampai ke kamarnya. Apa yang terjadi Kak Andre? Tanya Anna panik melihat Stefan. Ada yang memberinya obat perangsang. Jawab Andre sambil membaringkan Stefan di tempat tidur. Anna,
Hanya kamu yang bisa membantunya. Andre pun langsung pergi meninggalkan Stefan dan Anna. Mas, Anna sangat prihatin melihat Stefan yang seperti cacing kepanasan, keringat membasahi tubuh Stefan. Sayang, bantu Mas. Stefan menarik Anna dalam pelukannya. Lakukanlah Mas, Anna langsung membuka pakaian Stefan. Tidak cukup di kantor Via bertingkah aneh, saat di dalam mobil dalam perjalanan pulang pun bersikap aneh. Sayang, aku mau es boba itu. Tunjuk Via pada pedagang es boba. Jalanan lagi macet yang gak bisa berhenti. Ucap Brian. Aku mau itu yang, apa kamu udah gak cinta lagi sama aku? Ucapnya manja. Astaga sayang, masa karena itu jamu berpikiran begitu? Kalau kamu cinta sama aku belikan cepat. Via mengerucutkan bibirnya. Oke. Brian menepikan mobilnya di bahu jalan dekat penjual boba. Esnya dikit aja ya, terus bobanya jangan sampai kelihatan. Ucap Via meminta. Brian mengernyitkan dahinya bingung, boba jangan kelihatan. Batinnya. Ia turun dan langsung memesan es boba, tak butuh waktu lama Brian membawa segelas boba dan memberikannya pada Via. Ini yang. Makasih yang, sahut Via tersenyum bahagia. Matanya berbinar melihat es di tangannya namun sekejap ekspresinya berubah. Kok gak dingin? Terus bobanya kenapa kelihatan begini? Kan kamu yang minta esnya jangan banyak-banyak yang, terus juga bobanya jangan kelihatan bagaimana, aku gak ngerti. Lirih Brian. Aku bilang es sedikit bukan berarti gak dingin. Terus bobanya kelihatan gini, kan geli lihatnya bulat-bulat kenyal gimana gitu. Via bergidik. Astaga, Brian memijit pelipisnya pusing. Oke Mas akan ganti yang baru. Gak mau, yang ini aja. Via memberikan es boba pada Brian. Brian kembali mendatangi penjual boba, kemudian ia meminta untuk menambahkan es juga mengurangi boba di dalamnya. Setelah selesai Brian kembali ke mobil. Ini yang, Brian menyerahkan es boba. Gak, aku udah gak pengen lagi. Sahut Via santai tanpa merasa bersalah. Brian melongo mendengar ucapan Via, sudah susah payah ia mewujudkan permintaannya malah dengan entengnya Via mengatakan tidak pengen lagi. Brian melajukan mobilnya kembali. Sebelum sampai rumah Brian memarkirkan mobilnya di sebuah apotek. Ngapain kesini Mas? Tanya Via bingung. Ada yang mau dibeli, sahut Brian dan turun dari mobil. Cepat banget, ucap Via, Mas beli apa sih? Tanyanya sebab tidak ada kantong plastik yang dibawa Brian. Tanpa menjawab Brian langsung melajukan mobilnya ke rumah. Via keluar dan langsung merangkul lengan Brian dan langsung ke kamar. Via merebahkan tubuhnya di tempat tidur. Yang coba deh tes. Brian memberikan sebuah alat tes kehamilan pada Via. Apa ini? Via membolak-balik bukunya. Gak perlu yang. Coba aja sih yang, siapa tahu positif. Ucap Brian tersenyum. Tapi jika negatif gimana? Apa kamu akan kecewa? Tidak akan yang, Mas tidak akan menuntut kapan kita mendapatkannya. Via membawa alat tes kehamilan ke dalam kamar mandi. Ia mencelupkan benda pipi itu ke dalam air seninya. Sebelum hasilnya keluar ia sempatkan mandi terlebih dahulu. Ia keluar membawa benda pipi itu dan memberikannya pada Brian. Negatif, ucap Vira, ia merasa sedih dengan hasilnya. Ini artinya apa yang? Tanya Brian sambil melihat benda pipih itu. Garis 2 merah positif, dan jika 1 maka negatif. Jelas Via. Tapi ini ada 1 garis lagi samar. Masa sih? Iya, coba deh lihat. Via melihatnya dan benar, ada garis samar dan semakin lama garis itu semakin jelas. Positif. Jadi aku positif hamil?
Gumam Via, matanya berkaca-kaca melihatnya. Sayang, kamu hamil? Ini beneran kan? Ucap Brian gembira, ia sangat bahagia mendapat kabar ini. Via mengangguk dan langsung dipeluk Brian. Aku akan jadi ayah aku jadi ayah. Ucapnya bahagia. Sekarang istirahatlah, besok kita akan periksakan ke rumah sakit. Brian menarik selimut sampai dada Via kemudian mengecup kening Via lembut. Paginya Anna bangun dari tidurnya, tubuhnya sakit dan remuk akibat Stefan tadi malam. Ia mencoba bangun, rasanya sangat tidak sanggup untuk berdiri, tubuhnya begitu lemas dan sakit seperti digudam oleh palu besar. Dengan langkah pelan ia berjalan untuk ke kamar mandi. Jika saja ia tidak ingin buang air, maka ia tidak akan mau berjalan, meminta bantuan Stefan. Ia iba dengan Stefan pasti lelah, apalagi karena pengaruh obat tadi malam. Sampai di kamar mandi ia langsung menunaikan hajatnya. Ya Allah, perih banget, ia meringis saat intinya terkena air seni. Tadi malam Stefan bermain memang agak sedikit kasar, juga entah berapa kali ia melakukannya. Saat bangkit tiba-tiba saja pandangan Anna gelap, tubuhnya sangat lemas, ditambah perut bagian bawahnya sakit dan pinggangnya juga panas. Keringat sebesar jagung keluar membasahi tubuh Anna, ia tetap mencoba berdiri dan bertumpu pada wastafel namun pandangannya gelap dan tidak sadarkan diri. Berak! Anna jatuh dan menumpahkan semua barang yang ada di meja wastafel. Stefan mengerjapkan mata saat mendengar sesuatu. Ia melihat ke samping tapi tidak menemukan istrinya. Sayang, panggilnya dengan suara berat. Ia bangkit dan berjalan ke kamar mandi dan betapa kagetnya ia melihat sang istri yang tergeletak di lantai. Sayang, pekiknya menghampiri istri. Ia menepuk-nepuk pipi Anna tapi tidak ada respon. Wajah Anna begitu pucat. Stefan melebarkan matanya saat melihat ada darah yang mengaliri paha Anna. Ia sangat takut. Sayang, ini, gugupnya melihat darah. Ia langsung menggendong Anna dan berlari keluar kamar. Mama, teriaknya sambil berjalan cepat menggendong Anna. Ada apa, teriak-teriak Stef, sahut Mama dari dapur menuju Stefan. Mama pun tak jala stok melihat Anna. Apa yang terjadi, Stef? Mama, bantu aku bawa Anna ke rumah sakit, cepat Ma. Stefan berlari menuju mobilnya dan disusul Mama. Stefan melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi, beruntung tidak macet karena memang masih sangat pagi. Tibalah ia di rumah sakit, ia langsung membawa Anna ke ruang UGD. Dengan cemas ia menunggu di luar ruangan. Hatinya tidak tenang. Apa yang terjadi, Stef? Tanya Mama. Nanti saja aku jelaskan, Ma. Ucapnya dengan suara bergetar.